Menjuah-juah kita keren anakku. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Pastinya jangan lupa pencet tombol lonceng juga biar dapat notifikasi. Cus. Masa lalu. Beberapa orang terjebak ada di dalamnya. Bukan karena tidak bisa. Tapi kadang memang mereka tidak mau berusaha keluar. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan gacoan. Jomblo nih. Yes, balik Jumpa lagi dengan duo jomblo. Emang jomblo ya? Jomblo kita. 3 dong sama aku. Oh, jomblo juga? Iya, aku jomblo. Ya ampun, bisa trisam. Enggak, maksudnya kita jomblonya bertiga gitu loh, trisam love. Hah? Makin gak jelas. Makin gak jelas. Oke, balik lagi di Aibon antara Steve, Ibob, dan Cinta. Iya. Yoi. Ini adalah cinta. Cintanya kali ini siapa, Bob? Cintanya kali ini ada Elda. Elda Winata. Elda Winata. Elda. Instagramnya apa, Elda? Elda Winata. Elda Winata. Iya. Wow, boleh langsung di stalking ya kalau yang nggak dengar, kalau yang nggak lihat di video, boleh stalking langsung Instagram. Siapa sih yang kita ajak ngobrol pada hari ini? Kita tidak mungkin bawa bintang tamu yang biasa saja, Bob. Pasti luar biasa. Yongs, Di luar biasa. Di dalam. Kok di dalam? Kan Di, kalau dulu. di luar biasa, di dalam deg-degan. Oke. Oke, sebelum jauh ke sana ya, kita Aku bilang juga jangan. Langsung kesel. Nah, seperti biasa kan podcast Aibon ini ada ngomongin soal cinta semuanya. Iya. Karena cinta itu luas, Bob, gitu loh. Bisa ngomongin apa aja dari cinta itu. Iya. Dan pengalaman orang mengenai cinta tuh berbeda-beda dan pasti pengalaman itu membuat persepsi orang mengenai cinta itu berbeda-beda. Betul sekali. Mungkin kalau menurut gua ya, misalkan kalau misalnya ditanya nih ya, definisi cinta buat orang itu apa? Berarti Apa kan kalau lu? kalau orang bisa keluarin statement cinta itu apa, dia sudah pernah merasakannya dong. Iya. Harus sudah pernah. Betul. Nah, kalau misalnya yang belum pernah, berarti dia tidak bisa memberikan definisi cinta itu apa menurut dia kan? Kita berbicara mengenai cinta yang pasangan ya. Ya. Antara lawan jenis. Betul, bukan Betul. cinta ke ibu atau cinta ke sesama. Bukan cinta ke negara gitu ya. Emang cinta ke sesama nggak boleh kita? Ya nggak. Ya boleh, banyak sih sekarang sesama gitu. Gitu ya. Emang kenapa? Boleh nggak itu? Hah? Menurut lu boleh nggak cinta sesama? Ya sah-sah aja kalau orang pengen mah, gua mah enggak. Kamu gimana menurut kamu? Menurut aku, ya nggak usah lah, masih ada aku ini jomblo, masa mau ke sesama. sih? Oh iya. Kita bakal ngomongin definisi cinta. Ini kan berarti sudah terjadi dong, gitu loh. Yang Iya. sudah terjadi, Iya. yang sudah bisa kita rasakan. Kita udah pernah ngerasain cinta, berarti kan ngomongin masa lalu. Iya. Ya nggak? Lu Masa lalu. hanyalah masa lalu. Asik-asik. Jos! Terus Mantul. Nggak enak ya kalau nggak dikeluarin itu ya? Komedi macam apa ini? Oke, kita ngobrolin soal cinta. Menurut gua, cinta itu pasti penjelasannya bakal beda-beda dari tiap orang. Iya. Karena cinta dia bisa keluarin statement cinta itu apa, berarti berdasarkan apa yang dia rasakan. Iya. Karena setiap orang pengalamannya pasti beda-beda. Menurut lu, cinta itu apa sih, Bob? menurut gua kalau di dalam berpasangan cinta itu apa ya? Ya sama-sama gitu. Lu juga punya rasa, gue juga punya rasa. Nah, itu baru bisa bersambut kalau menurut gua. Baru bisa dikatakan cinta. Baru bisa cinta bersama-sama. Gimana sih? Kan ngomonginnya cinta, definisi cinta itu menurut apa? gua itu baru bisa disamakan sama-sama mencinta. Kalau misalnya satu orang doang yang cinta, berarti Itu bukan nggak bisa cinta. Itu dibilang menurut cinta. gua bukan cinta. Apa dong itu? Pengen. Pengen apa? Ya pengen sama cowok, ya terobsesi menyukai gitu. Tapi kan itu banyak orang bilang juga kalau misalkan satu orang doang yang cinta dianya enggak gitu kan cinta bertepuk sebelah tangan kan? Iya, nah. Definisi cinta itu apa maksudnya? Karena gitu? kalau gue gini, gue tuh menjaga kalau misalkan dianya tidak ada respon yang sama gitu,
Gue menjaga hati gue supaya tidak terlalu mencintai. Jadi gue tidak ada mencintai bertepuk sebelah tangan gitu. Kalau gue jangan sampai. Kalau gue tuh menjaga jangan sampai seperti itu. Jadi kakak jaga-jaga supaya nggak jatuh cinta sendirian. Iya. Kepengalaman lu kayaknya berat ya? Berat, Pak. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua cinta itu adalah suatu emosi suatu ya? feeling. Sesaat berarti? Enggak. Satu malam nggak? Emosi atau feeling lah, atau bukan emosi apa ya, unsur apa yang ada di dalam diri itu feeling lah, satu perasaan. Okay. Perasaan yang lu nggak bisa lu pakai logika, yang bisa dijalankannya pakai hati. Jadi emang benar-benar semuanya tuh nggak bisa dituangkan dalam kata-kata, tapi cuman bisa lu lakuin aja. Kayak semuanya nggak pakai logika pada saat lu ngelakuin itu ya. Menurut gue itu cinta. Ketika lu melakukan apa yang tidak biasa lu lakukan, itu cinta. Ketika lu melakukan tanpa mikir alasannya, itu cinta. Jadi menurut Kak Steve, berarti cinta itu sama sekali nggak pakai logika? Bukan menurut aku pure doang. perasaan. Oke, menurut siapa? Agnes juga ngomong gitu. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Oke. Asik. Jos. Tapi itu kan kata Agnes kadang-kadang. Iya. Kalau menurut kakak? Seharusnya sih gitu ya. Seharusnya ketika lu merasa mencintai seseorang, apa yang lu lakukan semuanya itu udah nggak pakai mikir akal sehat ya. Maksudnya ya normalnya ada, tapi mostly berpikirnya ya untuk kebutuhan dia, bukan kebutuhan gua gitu loh. Okay. Bener nggak sih? Kalau logikanya sih harusnya kita memenuhi kebutuhan kita dulu, baru memenuhi kebutuhan orang lain kan. Tapi ketika kita merasakan cinta itu, kita memenuhi kebutuhan dia dulu, baru memenuhi kebutuhan kita. Bener nggak? Tapi keseringan baper sendiri nggak sih kalau nggak pakai logika? Jelas. Makanya pakai logika, jelas. Harus ada dua sisi. Tapi gimana lu bisa memposisikan ketika lu tahu nih, lu ketemu satu cewek, lu merasakan cinta atau tidak gitu loh. Lu nggak bisa predik kan kapan cinta itu datang? Iya kan ada proses berteman, maksudnya kenal dulu, deket, memang. Baru rasa itu ada gitu. Nah kita pastikan dua-duanya rasa itu ada. Kalau misalkan satu kira-kira udah nggak mungkin nih, nah lu jaga jangan sampai lu akhirnya jatuh kepada cinta sendiri gitu. Itu kakak langsung mundur apa coba lagi? Coba lagi, siapa tahu beruntung. Iya. Kan kadang cinta juga harus berjuang kan, kayak nggak cuma baru deket terus dianya ngejauh, kakak langsung ngejauh juga. Nah, ya, tapi kan ada perjuangan yang dimana itu memang diperjuangkan, ada perjuangan yang mana emang udah nggak mau aja gitu sih ceweknya, terus lu mau berjuang apa lagi gitu. Nah, itu juga balik lagi ke tadi yang nggak ada logika menurut gue. Ketika seseorang misalkan dia berjuang nih setahun deketin cewek, terus ditolak. Tahun depannya berjuang lagi, deketin lagi 2 tahun, ditolak juga. Udah gitu nyerah, suatu saat ketemu lagi nama nih cewek. Jatuh lagi, ketemu lagi, dekat lagi, berjuang lagi. Logika nggak menurut kalian? Enggak. Kalau misalkan yang tadi gue omongin gitu, 3 tahun orang berjuang ke satu cewek doang gitu lah ya, digagal-gagal terus, dia masih tetap berjuang, itu pakai logika nggak menurut kalian? Pakai kali, tapi cuma dikit. Gua sih tidak tipe yang seperti itu ya. Gua tipe yang mudah menyerah sebenarnya. Iya, kan itu balik lagi ke kepribadian seseorang. Jadi gue memberikan kebebasan kepada wanitanya, kalau lu nggak mau ya udah. Lu nggak berusaha untuk kedua kalinya? Jarang. Kenapa? Karena menurut gue semua orang tuh punya kebebasan gitu. Kalau misalkan lu juga, misalkan nggak mau gitu, terus dikejar-kejar cewek juga, kayak ada perasaan yang apa ya? Kayak ngapain sih gitu. Ngapain sih? Pride lu yang ngomong? Enggak. Kayak misalkan si cewek ini nih, misalkan cewek lu nggak suka gitu. Terus misalkan ngejar-ngejar lu juga terus gitu. Nah itu kan lu kayak ada perasaan risih untuk bisa nggak ngejawab kontak-kontakannya dia gitu. Nah gue juga merasa berarti kalau gue misalkan terlalu mengganggu kepada suatu cewek, kalau misalkan dia udah nggak mau ya
Gue sih tidak terlalu Masuk memaksa akal. kehendak Masuk akal. gitu. Iya, iya. menurut Lu gua. coba posisiin di dirinya dia. Di dirinya dia. Gue nggak mau menjadi orang yang mengganggu, Yang jadinya annoying rese, gitu. Ya. annoying gitu. Iya. Jadi kalau misalkan nggak mau ya udah. Toh kita masih bisa berteman dengan suasana yang lebih enak tanpa ada Iya. perasaan gitu. Tapi Emang- jarang juga sih. Emang bisa kakak kayak gitu? Enggak, jarang juga. Jadi gue lebih, oh ya udah nggak usah gue kontak. Tapi udah pernah ada belum di yang pengalaman lu nih ya, lu suka sama nih cewek, lu nyatain ditolak dan sekarang lu temenan biasa. Temenan biasa ada. Ya temenan udah. Cuman jarang kontak aja. Ya biasa. Biasa banget. Enggak temenan kali, cuman anggap temenan aja tapi Iya nggak temen. pernah kayak Maksudnya ketemu. temenan, kita nggak musuhan kan Oke. gitu. Tapi Ya, nggak Maksudnya nggak nongkrong Bareng, rutin, gitu. Enggak juga. Belum pernah ada? Enggak ada. Kalau Elda, menurut Elda, aku Heeh. apa nih? kalau misalkan 3 tahun yang tadi Elda bilang itu kadang-kadang ada pakai logikanya sedikit itu maksudnya dia lebih banyak bodohnya atau benarkah caranya dia atau gimana? Mungkin dia baper banget kali ya. Mungkin ya emang perasaannya banget yang berlebihan sampai dia 3 tahun ngejar-ngejar cewek itu terus. Mungkin ceweknya udah bilang apa tapi dia nggak peduli, dia kejar-kejar terus. Tapi pasti di sisi lain dia juga ada logika dong. Kayak dia nggak akan sampai ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Kayak berjuang ya udah berjuang, tapi dia juga kayak mikir hal yang lainnya juga, nggak yang sampai ganggu banget gitu. Tapi merasa annoying nggak kayak gitu kalau misalkan tiap hari? Ya kalau kamu dikejar dikejar. 3 tahun ya. Kan kalau tadi Kak Steve ceritanya tahun pertama ngejar, terus nanti tahun keduanya Ini bukan ceritanya dia aku ya, ngejar aku lagi. cuman Oh, berada. iya maksudnya. Nggak mau. Maksud aku Nggak yang mau tadi kebongkar. kakak bilangin. Emang kayak gitu kakak ada pernah kayak Beda gitu? dong, beda cerita. Itu Terus beda gimana cerita. tadi kalau aku kerasa keganggu atau enggak? Kalau ada yang kayak gitu ke aku. Sayangnya aku tuh nggak pernah ada yang ngejar-ngejar. Oh masa? Serius. Aku terus yang ngejar-ngejar. Kak Elda ini suka merendah untuk dibanting ya. Kalau pengalaman cintanya Elda gimana, Bang? Kalau pengalaman cintanya Elda? Maksudnya nggak pernah ada yang ngejar. Elda selalu yang ngejar cowok. Selalu kayak gitu, tapi akhirnya ketika aku udah nyerah, merekanya yang ngejar-ngejar lagi. Oh, jadi Tapi jadi mancing, bagi aku mancing. Mania. tarik ulur gitu loh. Mantap. Jadi bagi Ya. aku kayak udah kayak gitu kayak apaan sih perjuangannya tuh kayak nggak ada, bukan aku merendahkan atau apa ya, nggak ada. Cuma nggak ada nilainya, kayak udah nggak ada apaan sih lo, usaha-usahanya kok. dulu gue kayak udah ngejar-ngejar banget lo, terus sekarang giliran gue udah nyerah, lo yang kayak coba-coba lagi deket-deketin. Nggak ngejar-ngejar sih sebenarnya, cuman kayak mancing-mancing doang supaya aku tuh ngejar-ngejar dia lagi. Usaha yang paling dahsyat yang udah pernah kamu lakukan ke cowok itu apa? Gini ya, kan aku belum ditanya tadi cinta itu apa menurut Oh aku. iya. Iya. Iya, kenapa lu masuk langsung ke dia tadi? Cinta dong. Jadi Iya, aku menurut sekalian Elda. aku mau nyambungin ke sini apa yang perjuangan apa yang kayak paling aku beri ke cowok itu, ke seseorang lah gitu. Kayak aku tuh mandang cinta itu gimana ya? Aku pernah dikasih tahu sama salah satu mantan aku. Aku tuh selama 4 tahun di Jakarta tapi kayak pacaran tuh nggak banyak gitu loh. Ah, kamu baru di Jakarta? Baru, aku kan bukan dari sini. Dari mana asalnya? Dari Kuningan. Oh, epicentrum ya? Bukan. Jawa Sumber Barat. Bukan juga. Jadi aku tuh selama di sini tuh kayak nggak gampang deket sama orang, nggak gampang jatuh cinta sama orang. Orangnya tuh kayak gampang ilfilan gitu, ngerti gak sih sama cowok? Jadi kalau ada yang deketin tuh kalau misalnya emang menurut aku sikapnya kayak ih gengges banget gitu, kayak apa sih gitu. Jadi aku langsung ilfil, kayak nggak berpikir panjang lagi, kayak udah jauh gitu. Jadi aku kalau misalnya suka sama orang tuh harus emang akunya dulu yang srek yang gitu, yang emang ada rasa klop duluan gitu. ya. Nah, kayak gitu kan. Kalau misalkan kamu nggak ada rasa kan agak susah gitu kan. Males gitu kan. Bentar, Nah, bentar, di bibir kamu ada apa ya? Hey. ini tai lalat. Oh iya. Nggak, tadi aku mau bersihin bibirnya. Oh gitu. Terus. Terus Nggak, di bibir kamu. ada lagi. Emang mungil aja bibirnya. Terus. Di bibir aku ada apa ya? Biarin. Kita ngobrol aja. Oke. Udah. Ini kayaknya pecah-pecah deh. Biarin, gitu. hancurin aja. Mau jangan dibasahin hancurin. nggak? Biar nggak pecah-pecah. Ups. Mulai nggak nyaman saya duduk ini. Lanjut nggak Oke, nih? terus ya. Iya lanjut yang basahin gitu. Yang sebelumnya. Ya, maksudnya Elda harus ada perasaan duluan ke cowok gitu loh. Jadi ketika ada cowok yang mulai deketin aku tapi akunya kayak nggak srek tuh aku nggak bisa. Tapi Tuh. lebih
lebih gini, lebih kayak ih gila, kok gue suka ya sama cowok itu. Terus kayak aku tuh menerka-nerka gitu kayak dia kira-kira mau nggak ya sama gue. Jadi aku tuh kayak nyoba sesuatu juga gitu loh. Kayak coba deketin kali ya gitu. Kayak lebih deketin duluan gitu nggak sih? Iya. Tapi Kamu bintang nggak apa sih? gengsi. Aku Leo. Leo tuh emang kayak gitu ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu ya. Kayaknya Agak gitu ya. Iya. Leo kan singa ya, mungkin kita Mau-mau asumsikan gitu. pemberani lah ya singa ya. terus Tapi aku tuh emang gitu yang rasanya ya udah kalau cinta ya gimana kan? Maksudnya kalau suka yang gimana? Masa Iya, nggak kita nggak boleh? bisa nahan, Iya, kita nggak bisa masa predik juga boleh? kita bakal suka sama siapa gitu kan. Iya benar. Terus daripada kita deket sama orang yang emang kitanya nggak suka dan nggak nyaman, akhirnya mendingan aku cari cowok yang emang aku suka, yang emang bikin aku nyaman juga. Dan kalau menurut aku setelah dari mantan aku yang terakhir ya, dari situ aku baru tahu gitu kayak cinta itu apa sih. Tadinya tuh aku kayak nggak tahu selama ini. Umur aku tuh baru berapa coba kayak Berapa kamu? cinta-cintaan tuh. Hah? Umur kamu berapa emang? 21, baru 21. Oh ya elah, beda setahun. Beda 22. setahun sama adek aku. Jadi kayak aku juga kirain kadang nama anak kamu. Ye, coy. Kalau jadi, Wah, untungnya nggak jadi semua, di kamar mandi semua. nggak ada yang jadi tapi Nggak ada. nggak ada ya. Hampir waktu itu deg-degan saya. nggak bisa dipancing ya. Terus gini loh, kayak aku tuh sempat ditanya juga dulu umur berapa ya, 19, kayak cinta itu apa sih? Aku nggak tahu dong, kayak aku dulu kayak masih yang Kamu pertama kali pacaran kapan? pertama kali pacaran. Aku udah kaget tuh. Kamu nanya, kamu pertama kali pacaran dia. Maksudnya mau ke ML, pertama kali ML. Dia nih, tuh tangannya langsung dingin loh. Langsung dingin Oh, banget. langsung dingin loh. Aku udah takut nanti aku jawab apa. Padahal tangan aku hangat kan? Ah, ini iya. Tuh. Oh, tangan aku tipes nih. Kenapa tuh? Panas banget. Terus. Terus kayak apa sih kayak cinta tuh apa, aku juga nggak tahu. Terus aku kan biasanya kalau pacaran sama yang lebih dewasa kan dari aku, kayak beda tuh bisa 5 tahun 8 tahun, nggak tahu kenapa aku nggak suka aja kayak pacaran yang cuma beda setahun gitu loh. Kayak aku kan pengen belajar Kamu ya. lebih suka yang mature gitu Iya, ya. aku lebih Mature. suka belajar. Jadi kalau menurut aku cinta itu memberi. Jadi kayak aku tadi agak nggak setuju ketika cinta itu harus bersama gitu loh, harus barengan, harus bersama, harus berdua. Tapi kayak aku pernah ngerasain kayak aku tuh cinta sendirian, tapi ya udah emang aku sayang, emang aku cinta gitu. Jadi kayak aku kasih perhatian, pengertian, sayang, apapun gitu. Nah, tapi hanya aku sendiri. Berarti sama dengan aku yang nggak pakai logika jatuh nggak Ya, pakai logika. hampir Nggak ada hampir logika sama. jadinya. Tapi setelah itu, setelah aku merasakan, maksudnya setelah ya itu jadi masa lalu, akhirnya aku berpikir emang tapi harusnya itu cinta setengah perasaan, setengah juga logika. Jadi kayak Iya kan, cinta tuh harus ada logikanya kan gitu. ya, jadi aku tuh kayak kesini setuju juga sedikit, agak nggak setuju, kesini juga agak nggak setuju gitu loh. Tapi memang gitu loh, idealnya adalah setengah pakai hati, setengah logika. Idealnya seperti Tapi itu. kan akhirnya kamu merasakan bahwa tidak ada tuh yang namanya bisa cinta sendiri. Jadi memang harus Tapi aku akhirnya kedua berdua belah. dulu, baru putus. Kenapa? Akhirnya aku tuh berdua dulu, nggak sendirian. Ngerti nggak? Jadi aku tuh tadinya tuh yang jatuh cinta sendirian, dia tuh nggak ada feel sama sekali ke aku. Tapi setelah aku berjuang, setelah aku memberikan apa yang aku bisa, kayak perhatian dan semuanya, akhirnya dia juga Dan kayak semuanya gitu, itu gimana maksudnya? Perhatian, perhatian, pengertian, waktu. terus apapun lah Kasih itu. sayang. Kasih Apapun lah sayang. itu gimana? Udah nggak usah digali lebih dalam dong. Apapun Oke, lah yang bisa aku kasih, aku kasih. Terus ya dari situ dia luluh juga, maksudnya kayak oh gila. Yang nih. tadinya dia nggak ada perasaan sama kamu, akhirnya ada. Aku Oke. ngerasanya kayak dia tuh, ya dia tetap jalan sama aku tapi ya nggak ada perasaan apa-apa. Tapi akhirnya kayak makin lama tuh dia juga kayak yang sayang sama aku, care sama aku. Dari situ aku kayak ngerasa emang bener juga dia sempat bilang kalau cinta ya udah cinta aja. Cinta itu memberi, lo nggak usah ngarepin gue cinta juga sama lo gitu. Tapi kayak pengalaman kamu dengan cowok, misalkan udah jadian nih jadinya nih. Kenapa akhirnya ada yang namanya pisah gitu? Putus. Pisah. Kenapa? Pisahnya. Ah. Aku nggak tahu ya kenapa. Intinya aku dari dulu emang kayak gitu. Pasti diputusin. Yang terakhir ini gimana kejadiannya? Yang terakhir ini lebih kayak dia tuh ngerasa adanya aku itu bukan malah ngebikin karir dia bagus gitu.
bukan malah ngebikin Dia ini apa kok karir? Hah? Dia ini apa sih? Ya maksudnya kerjaan dia. Jadi kayak dia tuh malah kadang kalau misalnya ada masalah sama aku, jadi dianya yang nggak bisa kontrol emosi dia, jadi malah dia apa galau. Emang gitu. kerjanya bareng gitu? Enggak, beda. Kok ngaruh? Seharusnya kan kalau nggak ada. Tapi kan mungkin dia kepikiran kalau misalnya aku lagi chat, kamu tuh kenapa sih kok nggak ada waktu gini-gini, tapi dianya yang kayak mungkin ngerasa kok gue malah nggak fokus gitu ngejalanin hari-hari gue. akhirnya kerjaannya yang Iya, tertunda dan gitu aku ya. tuh kayak dia tuh bilang kayak ya intinya adanya aku tuh nggak berpengaruh besar buat perkembangan yang bagus, ngerti nggak? Kayak malah ngebikin dia yang sering drop atau sering galau gitu loh. Jadi aku kayak parah banget perasaan selama Kan ini. kamu nggak pernah ngasih dia obat lagi? Aku kasih obat, Kak. Drop. Apa? Sering drop. Waduh. Kirain mau ngasih cat. Kura. No drop. Aduh. Kejadian apa yang maksudnya bikin kamu firm bahwa udah putus aja Akhirnya- gitu? Aku kan ditinggalin, kayak itu tuh lagi ngobrol marah besar, kayak udah kayak Kamu dia kamu langsung lagi cabut berdua ngobrol di di tempat kopi Kenapa ketawa? di kamar di kosan aku. Iya di kosan, di kosan, iya, di kosan iya, ngobrol. di teras kosan gitu ya. Ngobrol doang. Di gerbang. Oh di gerbang. Iya. Soalnya dia habis ngambil ngambil ada barang-barangnya lah di kosan aku. Iya, iya. Terus habis itu, Habis itu aku ngobrol lah. tapi dia memperlakukan hal yang buruk ke kamu enggak? Itu belum Belum. sampai sana. Belum sampai sana. Oh, itu udah putus dulu Udah gitu ya. putus dulu. Terus Pas dia lagi ngejar-ngejar aku itu. Maksudnya lagi coba buat deket-deketin aku lagi, dia ngelakuin itu. oh, setelah dia deket-deketin kamu lagi Oh dia dengan ngelakuin apa? jadi dia ke kosan kamu tuh mau Itu deketin masih- kamu lagi. Enggak, itu putus. Masih berjalan. Gini, Oh, kita masih berjalan jalan. dulu ya. Ini kayaknya rancu timelinenya. Jadi Elda pacaran sama si beliau ini. Terus Sebutin namanya aja lah, siapa Enggak tahu udah itu. Sama beliau inilah. ya, jadi si beliau ini misalkan namanya siapa? Misalkan. Misalkan namanya Ah. Wawan. Wawan. Jauh ya. Oke, misalkan si Wawan ini datang ke kosan dia tapi ngobrol di Luar doang, di pagar. gitu. Pagar. Berantem. Iya. Putuslah di situ. Di situ putus. Tapi beberapa lama masih ngedeketin gitu ya. Enggak berapa lama dia ngilang dulu. Aku yang kayak aduh, Galau. aku sakit hati banget. Aku tuh baru- Alasannya dia yang mutuskan kan? dia yang mutusin. Alasannya karena kamu nggak memberi impact yang bagus di hidup dia. Buat hidup dia, kayaknya dia tuh ngerasa gue kok stuck gini-gini aja ya. Maksudnya dengan lo tuh bukannya gue. Jadi malah dengan tambah ketidakmampuan kualitas di hidup dia bebankan ke kamu gitu. Iya. baik. Aku tuh ya Aku tidak bisa kerja nih. Padahal lu aja. Malas gitu. Aduh. Ini Wawan kan. Wawan, si Wawan. Wawan. Heeh. Heeh. Terus Wawan, terus aku merasanya gini loh kayak gila loh, selama ini kan kita kayak fine-fine aja, kita ngejalanin kayak kita happy, tapi akhirnya malah nyalahin perasaan yang emang kita punya gitu, ngerti gak sih? Kayak aku sakit hati banget disalahin kayak gitu, padahal aku juga udah ngelakuin yang Tapi terbaik. kamu tahu kan itu alasan paling terbullshit yang pernah ada gitu yang dia Dilakukan seorang oleh cowok laki-laki gitu. keluarin gitu. Tahu aku, Makanya kamu sakit hati karena itu. makanya aku sakit hati dan aku ngerasanya kayak entah, aku belum tahu ya kalau dia emosi, jadi kayak tiba-tiba emosi terus nanti bakalan baik lagi, aku nggak tahu. nah tapi setelah itu masih ada lagi. Setelah itu aku galau dulu tuh sampai aku pulang pulang ke kampung Kuningan. gitu kan, aku nggak tahu aku Ketemu teman cerita di feeling. situ enggak? Enggak. Ibu aku sih, aku Udah ceritanya kan ke ibu tadi aku. udah teman cerita. Siapa? Oh, Terus Tapi kamu nggak cerita ke ibu kamu tentang masalahnya apa? cerita. Oh, cerita juga? Aku tuh pasti cerita ke ibu aku. Jadi aku lebih milih cerita ke ibu aku daripada aku cerita ke orang-orang teman-teman, meskipun itu teman-teman ya, kayak mereka juga nggak ngasih masukan, kayak cuman oh gitu, iya ya, oh iya ya, gitu-gitu doang kan, males. Terus akhirnya aku balik lagi ke Jakarta dengan semangat aku yang baru. Udah kelar nih ya galau-galaunya. Udah kelar, udah aku balik lagi ke Jakarta, semangat lagi, terus datanglah dia lagi, dia ngechat aku kayak ya say hi, oh udah pulang dari Kuningan gitu-gitulah, udah tanya-tanya terus kayak ngajakin ketemu. Akunya mau aja lagi, mungkin masih ada rasa-rasa gitu kan, cuman aku udah bisa mikir di situ, nggak yang perasaan banget. Ketemu, terus Berbuat ngobrol. nggak? Berbuat apa? Ngopi gitu, maksudnya ya. Ngopi. Udah deg-degan juga ya? Iya. Lah emang kenapa? Oh ya biasanya kalau minum kopi deg-degan kalau Iya, misalnya iya. orang Kebanyakan ya? Iya kebanyakan. Oke.
ngopi, udah ketemu, terus ya dia bilang dia masih sayang sama aku lah, dia tuh nyesel dengan perbuatan sebelumnya. Oke, aku cuman iyain aja kan. Pulang lah. Dari situ dia yang tadinya ini, dia ngilang lagi, nggak ada kabar, sama sekali nggak chat aku. Dan atau kamu apa. nggak coba cari dia juga? Enggak, karena aku udah pakai logika di situ, jadi kayak setengah perasaan setengah logika udah seimbang lah. Terus ngilang, tiba-tiba datang lagi dong. Di situ tuh aku udah kayak bukan deket sama cowok sih, cuman kayak aku nyari teman aja buat ngobrol, buat sharing. Di salah satu tempat aku lagi ketemu sama cowok itu dan aku ngajakin dia juga karena ya udahlah saling kenal juga kan. Tiba-tiba dari situ dia emosi kayak ngelihat akunya yang udah biasa aja sama dia gitu, padahal aku juga sebenarnya masih ada perasaan. Ya Cuman iyalah Kenapa gitu. kamu biasa kalau ya menjaga aja gitu ya? menjaga, aku pengen semuanya seimbang, aku nggak mau sakit hati lagi kayak sebelumnya, kayak gitu. Terus dari situlah dianya yang udah kayak mungkin baper sendiri, mungkin ya itu di masa-masa galaunya dia setelah aku. Terus kayak aku di itu ditarik tau Kak, baru pertama kalinya digituin ya, maksudnya kayak diperlakuin kasar sama cowok gitu loh. Maksudnya dia tarik tuh, maksudnya tarik apa? Tarik apa maunya? Tarik tambang. Maksudnya tarik baju kamu tuh. Tarik baju aku Kak, jadi di situ tuh maksudnya ya udah apa sih, aku juga sama cowok ini nggak Di ada depan apa-apa umum gitu, di depan jalan umum. raya, di depan coffee shop. Udah, aku tuh sama cowok ini juga nggak ada apa-apa. Dia jealous. Iya mungkin jealous. Terus ya kan dia dari sebelumnya lagi ngomong aku tuh pengen balikan sama kamu, pengen memperbaiki semuanya lagi kayak dulu. Ya tapi aku juga emang bisa memutuskan langsung iyain secepat itu kan, aku juga butuh waktu dong buat mikir-mikir setelah apa yang dia lakuin ke aku. Dan ternyata cowok yang bareng sama kamu ini nggak ada apa-apa juga sebenarnya gitu, dia aja yang jelesan gitu ya pas dia ketemu. Cuman ya mungkin dia ngerasanya aku suka kali sama cowok yang ini. Ya toh kalau misalnya emang aku suka juga kan aku udah Ya udah putus juga gitu kan? juga kan kalau emang gitu. Terus ya udah akhirnya udah aku pulang sendiri aja, drama dia di situ kayak sinetron gitu kan. Aku udah jijik duluan awalnya gitu. Terus udah Kamu nggak ngecek ada clip on nggak belakangnya? Sebetulnya lagi syuting katakan putus gitu loh. nggak ada tapi lari. nggak ada tapi terus ya udah kamu pulang aja sama aku, nggak usah, udah pulang aja sama aku. Udah nggak usah kata aku. Terus akhirnya aku ditarik bajunya kayak kalau misalnya kita mau berantem, kakak pernah berantem nggak sama cowok? Pernah. Ditarik ininya kerahnya gitu. Oh, apa lu biasanya gitu? Digituin Kak. Aku tuh belum pernah sama sekali Sama digituin. cewek ke gitu ya. Iya, maksudnya kalau cewek sama cewek oke lah gitu. Ini tuh sama cowok. Udah sini kamu, ayo aku samperin ke si ini gitu, ke cowok yang ini. Bilang aja sama dia kalau emang kamu suka. Apa sih kataku gitu. Nggak usah lah, nggak usah perpanjang masalah, kayak ya udah gue mau pulang kataku. Ditarik dong aku ini. Aku pakai hoodie, ditarik Hoodie-nya. tutupan kepalanya. Jadi kayak aku kayak hampir ya ampun, aku kayak di situ kesel banget. Aku nggak pengen nangis, kayak aku baru kesel aja kayak ini apaan sih, nggak pernah ada yang kayak gini ke aku. Aku pakai heels, terus kuku aku sampai mau copot karena kan pakai heels ditarik jadi kayak keseret-seret gitu ya? kan. Ih apaan sih, aku masih bisa tuh, masih kuat nahan. Terus udah aku mau pulang, ya udah kamu pulang sama aku. Kamu tuh udah ngancurin aku lah gini-gini. Jadi akhirnya drama lah di situ. Terus emosi lagi dia, udah ayo, ditarik lagi aku 2 kali tuh. Itu nggak ada di pinggir jalan itu nggak ada orang lewat atau mobil lewat gitu? Ada. Terus Ada mereka nggak tukang coba parkir misahin? yang pakai baju biru ngeliatin tahu. Yang kamu menjelaskan pakai baju biru, emang kita nggak akan tahu juga gitu tukang parkir. Nggak usah pakai rompi-rompi gitu ya, apa Iya, baju-baju oh, baju baju biru tukang parkir yang itu udah loh. parkir. Aku inget banget dan aku karena sering ngopi di situ. Maksudnya aku malu juga, aku udah kenal orang-orang situ dan itu enggak jadi. Dan terus aku malu kayak Apa gak jadi? Itu tempat Ada rahasia lain yang nggak perlu dibongkar. terus ya Allah, aku dari situ aku belum nangis gitu, masih kayak cuman apaan sih lo, kayak aku juga ikut-ikut emosi tapi kayak aku coba nahan aja. Akhirnya aku jongkok aja biar nggak bisa ditarik kan, tapi kayaknya aku nanti kalau jongkok juga Malah hampir kena diseret gitu kan. Aku tahan-tahan aja gitu sampai nungging. Terus aku baru tuh dia lepas, maafin aku kata dia gitu, nangis kan. Drama banget gak sih, kayak dia nangis. Iya, nampak bipolar ya gitu ya. Nggak, terus kayak aku tuh nggak mau sebenarnya nyakitin kamu kayak gini. Udah pokoknya udah jangan pegang-pegang. Aku dari situ ilfeel ya, karena aku belum pernah sama sekali sama ibu. Kamu shock aku juga aja. gitu ya? Iya, aku shock, aku takut karena orang emosi gimana sih, aku takutnya tiba-tiba ditonjok juga gitu kan. Takut banget aku sampai kayak gila ini orang bener ngancurin mental aku, ngerti gak sih? Aku nggak pernah kayak gini. Baru di situ aku nangis kayak
belum ada yang pernah kayak gini ke aku gitu. Segimana dia marahnya juga nggak ada yang kayak gini, kayak ngomong ngebentak atau kasar aja nggak pernah. Dari situ aku baru tuh nangis. Masuklah ke mobil kan sama dia pegang-pegang aku, ngasih tisu, udah nggak usah pegang. Tapi kamu masih mau ya? Iya kan, karena aku ditarik-tarik Kak, aku nggak bisa lepas. Nggak, kamu mah gitu. Soalnya aku nggak bisa lepas. Iya. Dia tarik-tarik aku nggak bisa Sampai lepas. Kamu ngerasa gitu. sakit nggak? Maksudnya kan otomatis ditarik kan tangan kamu? Untungnya aku pakai hoodie, dia ngerekat tangan Oh, aku. nariknya bajunya. Nah, iya, nariknya jadi kan kenanya baju lapisannya kan, jadi nggak langsung ke kulit. Kalau ke kulit mungkin aku nggak tahu kenapa. Yang aku kaget sih, yang sakit sih kuku aku kemarin copot. Ya ampun. Terus udah dari situ di mobil kan kayak aku di situ ya, aku nggak tahu, aku takut banget, aku gila, aku nangis tapi kayak ketawa gitu loh Kak, Ketawanya? sambil ketawa-ketawa. Karena? Kayak aku ngerasa dalam hati gila, parah ya ada orang yang kayak gitu ke gue, tapi antara nyesek tapi sambil ketawa-ketawa gitu, ngerti nggak? Pernah nggak sih kalian kayak orang stres gitu kan, nangis terus ketawa cekikikan. Bener-bener cekikikan? Bener. Fix. Terus dia kayak, aku Gila. telepon ibu kamu ya. Gak usah, ngapain telepon ibu aku, mau tambah-tambah masalah kataku. Udah sampai Dia juga ketakutan karena reaksi kamu seperti itu ya? Dan aku juga nggak tahu kenapa, kayak mungkin udah saking dari dulu udah disakitin, ditinggalin, terus tiba-tiba datang tapi ngelakuin sesuatu hal yang buruk lagi gitu, yang lebih buruk. Jadi kayak aku nangis lucu, terus aku ngebayangin tadi di pinggir jalan. Gila ya gitu kayak. Gue juga kalau ngebayangin di pinggir jalannya sih. Aku ketawanya bukan karena itu, maksudnya kayak ketawanya tuh kayak Kok bisa ini bisa kejadian gitu, ke gue gitu cowok ya? itu kayak gitu ke gue, padahal oke, selama oke. ini kayak aku tuh ngejaga image aku banget gitu, kayak sedangkan ada orang yang gampang banget sampai narik-narik aku di pinggir jalan raya di tempat umum. Jadi aku kayak cekikikin, ketawanya tuh kayak karena itu loh, kayak, kok bisa ya ada orang kayak gitu ke aku. Nah, sampai di kosan itu udah selesai, dia cuma nurunin kamu dan nggak ngobrol Ya lagi? dia atau minta maaf, cuman aku kayak udah ogah-ogahan kayak udah lu pergi deh mendingan, udah nggak usah pegang-pegang gue gitu, kayak dia minta maaf gitu kan, please. Terus dia ya, aku sih nggak denger dia ngomong tuh kayak yang nangis gitu, aku nggak tahu ya. Cuman karena aku udah nggak mau lihat, kayak saking keselnya gitu loh. Gila lo perlakuin gue kayak gini, nggak pernah ada gitu yang perlakuin gue kayak gini, kayak ibu aja nggak pernah yang ngebentak atau kayak gimana gitu. Terus dari itu udah aku di kosan kayak nangis terus ketawa-ketawa sendiri. Aku ngerasa stres di situ, kayak gue kenapa ya gitu, kok bisa ya. Udah dari situ akhirnya aku ketiduran, terus besoknya tuh kayak paginya tuh baru kebangun lagi, dan udah lumayan kayak better lah. Udah Maksudnya lebih kan tenang. biasanya kalau udah tidur tuh udah langsung tenang lagi. Tapi aku mau nanya deh, kalau menurut kakak, pernah nggak sih kakak kayak gitu ke cewek? Oh, gue sih nggak pernah. Pasti nggak, bilang nggak pernah karena aib. Enggak. Maksudnya apa perlakuan kasar sama cewek? Oke. Gue termasuk orang yang tidak bisa berlaku kasar terhadap wanita. Kenapa? Ya karena ya tidak layak aja, menurut gue tidak sepantasnya aja gitu. Tapi ada yang pantas kok. Gimana? Menarik nih. Maksudnya, Gimana? Ada menurut yang pantas ada gimana? yang pantas diperlakukan kasar. Iya. Iya. Siapa dan kenapa? Gimana? Apa yang pantas diperlakukan kasar? Nggak, kasarnya pantasnya pas waktu gimana gitu. Lebih Pas waktu spesifik. ini loh kak, Apa pas lagi tuh? bercanda. Pas lagi bercandanya kasar gitu. Sering Oh, banget. jadi seks buat kamu cuma bercanda ya? Nanggung anjir. Ya ada yang lucu-lucu. Jadi menurut lo nggak pantas seorang cowok berlaku kasar ke cewek? Iya, kalau menurut gua enggak, karena ya kan yang satu yang penting itu kan komunikasi gitu kan. Yang kedua, how you respect people, ya people will Respect you the same gitu. Jadi menurut gua respect each other aja gitu. Jadi apalagi sudah tahu yang namanya sama-sama punya rasa sayang gitu. Jadi menurut gua sama-sama mengerti dan sama-sama memperlakukan dengan baik, itu adalah cara komunikasi menurut gua, meskipun di tengah jalan akan ada permasalahan ya gitu. Yang aku anehin tuh itu, katanya dia sayang. Cuman kayak kok bisa gitu sampai narik aku kayak gitu, seemosi itu, tapi bisa ngelakuin yang
bagi aku nggak pantas sih, maksudnya aku ngelihat orang kalau kayak gitu ke cewek aja aku kesel banget, terus kayak aku ada di posisi itu parah sih. Katanya sayang tapi kok bisa gitu sampai kayak gitu. Ya dia sayang ke dirinya berarti, bukan sayang Bukan untuk iya. dia. Benar nggak sih? Akunya. Iya, Iya. kembali lagi kepada pembicaraan awal kita, definisi Oke, Iya. iya. si cinta Bener. tadi, apakah itu termasuk kepada definisi cinta? Menurut gua kan ya kembali lagi kepada Itu logika dan rasa. Itu tuh semuanya tuh harus ada di awal menurut gua. Jadi jangan sampai seperti Elda yang sudah terlanjur bingung nih ketika di tengah jalan, akhirnya pada akhirnya baru merasakan kayaknya gue emang harus pakai logika dari awal. Iya. Sudah terlalu terlambat ketika lu udah terjerumus terlalu dalam menurut gue gitu. Tapi abis itu Elda ketemu lagi sama dia atau gimana? Enggak, belum sampai sekarang. Sampai sekarang belum. Tapi dia masih kayak Mencoba cari. teks aku ngomong segala macam, aku tuh ya ngejelasin lah apa yang dia lakuin itu sebenarnya dia tuh nggak mau kayak gitu. Terus ya aku masih pengen memperbaiki semuanya, tapi aku tetap kayak nggak segampang itu gitu loh. Dengan pertama udah ninggalin, terus datang lagi dengan membawa masalah baru tuh kayak nggak akan segampang itu. Aku maafin, cuman untuk membangun sebuah hubungan lagi kayak dulu tuh nggak segampang. Ada proses kan menurut gue. Iya. Tapi kalau menurut aku emang tidak sepantasnya sih cowok berbuat kasar sama cewek ya. Karena kalau pengalaman gue kenapa nggak suka, sebelumnya gue nanya dulu deh. Kalau suara keras itu ke cewek kasar nggak sih maksudnya? Masuknya? Suara yang gimana Bentak nih? gitu loh. Oh, bentak. Kalau lagi marah, Heeh. tergantung ceweknya sih. Kalau yang sensitif. Iya, sensitif banget itu menurut dia Sebenarnya kasar. kalau gue tergantung kata-katanya. Kalau misalkan Iya. cantik, gitu. Meskipun keras, ya cantik gitu. Tapi kan itu kan marah, Hey, nggak mungkin. bagus loh! cantik. Oh iya. Oke, makanya. Bangsat. Gitu kan itu meskipun keras tapi Iya sih. tapi Ya, ngerti. cuman kan kalau lagi marah sama cewek nggak mungkin kita kepikiran komedi seperti itu dong. Iya, tapi kalau gua sih kayaknya paling kasar itu ya ngebentak ya ketika emosi udah Tapi nggak ada niatan ngebentak kan? nggak ada, kan emang udah over control refleks aja, gitu ya. Sebelumnya sih nggak ada kata-kata kasar karena basically masa lalu gua sangat kepahitan sama bokap gua. Dulu bokap gua preman, kuncrung. Iya, akibat preman. Dia main kasar lah sama nyokap gitu. Sempat gua melihat bokap pukul nyokap di mata gua yang kecil itu yang ngebekas sampai sekarang gitu loh. Jadi ketika ada orang yang berlaku kasar ke cewek, gua sampai ada di titik waktu masih di Bandung, di titik gua bisa berhenti di tengah jalan ngeliat cewek lagi ribut sama cowok lagi ribut sama ceweknya. Gue bisa turun ke cowoknya, terus ngajak ribut cowoknya. Bisa tuh kayak gitu, ada di satu titik itu, sampai di titik itu. Pernah kayak gitu? Pernah. Nah, sampai akhirnya kayak gue mikir sendiri, ngapain gue harus sampai segitunya gitu loh. Kayak memang gue nggak suka lihat orang cowok main tangan ke cewek. Jadi lebih ke makin sini makin dewasa kali ya. Tapi itu terjadi hampir di seluruh anak-anak yang terutama Sumatera Utara dan Indonesia Timur. Apa itu? dengan pengalaman Melihat orang tuanya, orang tua Iya, iya. bapaknya itu memukul ibunya, membuat yang angkatan-angkatan kita ini menjadi lebih respect kepada Iya, kepada wanita. satu hubungan. Karena hampir di Sumatera Utara dan Timur semuanya hampir kayak gitu. Iya. Tapi ada juga temen gue yang efeknya malah main kasar juga ke ceweknya. Oh. Ada juga. Nah, tapi untungnya mostly dari teman-teman gua yang gua tahu itu efeknya malah jadi bagus. Dia jadi lebih respect sama cewek, lebih menghormati. Paling kasar makanya gua tadi itu cuman bentak tuh. Sama pukul tembok sampai bolong tuh tembok Kalibata. Waduh. Kenapa tuh Pak ceritanya waktu itu? Aduh. Ya biasa lah ribut sama mantan gua. Maksudnya udah over limit aja di otak gua ngeributin hal-hal itu lagi gitu loh. Seperti Jadinya kan tadi kan Elda udah cerita gitu. Kalau kakak gimana tuh, apa? Tadi ceritanya. udah 45 menit katanya udah. Kreatif di belakang. Saya baon. Kayak gitu. Jadi emang kan emang limit seseorang kita nggak bisa terka sih gitu loh. Mau itu udah pacaran 6 bulan pun karena ternyata dia masih bisa melakukan hal itu gitu loh. Dan itu bisa terjadi sama siapa aja. That's why makanya proses pengenalan itu menurut gue jauh lebih penting daripada proses Betul, pacaran. jangan sampai lu
yang udah dalam akhirnya dikasarin, akhirnya lu menjadi volunteer. Yang pertamanya lu menjadi victim yang kayak lu cerita ke teman-teman gue victim nih. Tapi ketika lu masih bareng sama si cowok itu terus akhirnya lu volunteering untuk bisa disakiti gitu karena nggak punya pilihan mungkin kayak gitu. Karena cinta kan seharusnya itu menyenangkan ya, indah gitu loh, nggak ada yang tersakiti gitu loh. Iya. Jadi kalau tersakiti pun indah gitu kan? Iya. Iya. Aku sih gimana ya? Aku juga nggak ngejudge dia kasar sama aku. Mungkin itu juga dia reflect berlaku seperti itu ke aku karena emosi ya. Cuman aku ya tapi jujur aku tetap nggak terima gitu karena aku belum pernah kayak gituin dan aku merasa itu kasar sih. Ya memang sih gue juga nggak mau ngejudge cowok itu benar atau salah, tapi gue sebagai manusia punya sense kalau tindakan dia itu tidak dibenarkan juga di gitu. luar batas kewajaran gitu loh. Jadi menurut gue ya lu be wise aja dalam memilih pasangan sih. Karena menurut gua mau lu pacaran baru 6 bulan, lu pacaran baru udah sampai 8 tahun pun ribut pasti ada gitu loh. Tapi gimana cara menyikapi masalah itu yang paling penting kan. Betul. Dimana cowoknya bisa sama ceweknya ini bisa cari jalan keluar yang baik, bukan yang malah jadi chaos gitu loh. Kalau dari gua sih ini terakhir ya berarti kita ya. Iya. Kalau dari gua sih tetap kepada prinsip dimana lu cewek atau cowok rasa dan logika itu jalan di awal, dua-duanya. Jadi ketika lu udah sama-sama, misalkan ada bentrok dan lain-lain, semuanya itu bisa diselesaikan dengan pembicaraan rasa dan pembicaraan pikiran gitu. Itu menurut gua harus ada di awal sih. Jadi ya kalau memang mentok-mentok di awal, ya pikir-pikirkanlah dari awal mau bagaimana. Jangan sampai terbawa oleh suasana, rasa dan lain-lain. Lu nggak mau wasting time di situ Gua ya? nggak mau wasting time dengan tidak membuat logika di awal. Iya. Aku wasting time. Nah, ini setelah menurut Elda ini sendiri nih, gimana nih setelah mengalami semua ini, Elda melihat cinta itu masih sama nggak? Agak susah nih kayaknya. Mungkin sedikit agak sama, cuman lebih kayak kalau mau bertindak atau memberikan cinta yang banyak gitu ya ke orang itu kayak ya harus dipakein logika lah dikit-dikit. Kalau aku kan dulu enggak ya, kayak awalnya langsung yang pokoknya aku sayang sama dia, aku lakuin apa yang supaya dia tuh care sama aku juga gitu. Mungkin kalau next aku kayak lebih jaga-jaga juga dari awal gitu. Oke. Pernah nggak sih waktu Elda usaha nih awal gitu, mengharapkan dia juga ngelakuin hal yang sama kayak Elda? Pernah lah. Mungkin di situ salahnya. Makanya ekspektasi ya. Ekspektasi. Ya. Bisa jadi. Mendingan tidak berekspektasi sama sekali menurut gue. Kemarin aku sempat baca quotes-nya si Gary supaya Gary kita Scott. happy. Supaya kita happy kan kita nggak boleh kayak ekspektasi ke siapapun, apapun gitu kayak. Jadi kitanya juga ya udah kalau emang dia nggak bisa kasih itu ke kita ya udah nggak apa-apa, it's okay. Karena menurut gue ekspektasi itu cuman bakal membesarkan diri lu doang, bukan hati lu gitu loh. Ya. Karena kalau nggak berekspektasi, justru itu membesarkan hati lu untuk buat lu bisa menerima apapun yang lu terima gitu loh menurut gue. Oke, tetap di Mario Seduh. Nah, itu adalah teaser untuk pembicaraan kita berikutnya. Ekspektasi dan realita. Menjadi tema yang akan menarik lagi untuk satu kali perbincangan lagi nanti. Baru kali ini saya ada program ngomongin nextnya baru sekarang nih langsung. Anda pun kaget kan? Emang nextnya kita ngomongin Ekspektasi realita. bebas. Iya, boleh. Oke. Mudah-mudahan ada yang denger ya. Iya. Elda, thank you ya. Thank you banget Kakak. udah ngobrol-ngobrol Iya. bareng di sini. Mudah-mudahan ketemu yang lebih baik lagi atau Amin. apapun yang Elda lakukan itu lancar semuanya, jadi berkah. Oke, buat Wawan juga di luar sana, sukses juga Wawan. Salam-salam buat Wawan nih. Iya nih. Ya, yang lagi jaga portal nih. Iya. Wawan portal. Oke, gua Steve Patinama Gua Ibu Tarigan. bareng sama Aku Elda Winata. pamit di podcast Aibon. Iya. Bye-bye. Terima kasih ya Elda. Sampai jumpa. Terima kasih. Eh.